yang ada hanya nanti ngobrolin, nanti jadi semua tahu, akhirnya dia makin pro. Cara bertanyanya adalah 4 hal penting. Ini ilmu konseling ya. Kalimat yang bertanya, yang pertama, apa yang terjadi nah? Bisa kita cerita anak pulang nangis atau gimana ya? Kita udah dengar cerita anak siapa ini. Pura-pura nggak tahu dulu apa yang terjadi. Seringkali sudut pandang anak beda dengan sudut pandang kita. Ada anak yang senang bicara, ada yang enggak. Anak saya yang laki-laki termasuk yang nggak suka bicara. Maksudnya ceritanya runut. Dia ada mengalami. Jadi apa caranya? Sempurnakan antara penglihatan dan pendengaran si anak dengan yang kita sampaikan, apalagi dengan gerakan. Dulu Rasulullah bikin masjid Kuba, apa yang dia lakukan? Dia tidak banyak bicara dulu sahabat-sahabat, tapi beliau angkat sendiri batunya. Kan ada sebuah riwayat gitu ya. Akhirnya yang lain yang lagi istirahat, Rasulullah jalan ke bata itu. Itulah hebatnya perbuatan. Didik anak pun seperti itu. Ibu ingin anaknya seperti apa? Misalnya makannya pelan-pelan, kita makan pelan-pelan nggak? Ya, itu lihatnya ke diri dulu, karena itu anak itu cerminan. Nanti ada saraf bagian di sini, saraf cermin namanya mirror. Itu yang membuat anak kenapa meniru orang tua. Dan yang kedua, ya, kenapa tadi seperti ini Pak? Bisa ikut ke sini jadi dagunya jadi pindah ke sini, kenapa? Boleh, para guru pasti hebat analisnya. Kenapa beli? Dan hipnotis terbesar di dunia adalah penglihatan, yaitu penglihatan kepada gadget, ya, dan penglihatan kepada televisi. 2 hipnotis terbesar di dunia. Tahu hipnotis seperti apa itu? Coba, yang punya tangan kanan semuanya. Yang punya tangan kanan, semua bareng 1, 2, 3. Yang punya tangan kanan. Yang punya tangan kanan. Enggak, saya tahu dulu. Yang punya tangan kanan. Yang suruh angkat siapa? Ya. Makin sini makin takut bohong. Yang punya tangan kanan jawab saya. Yang punya tangan kiri Saya. Yang punya kaki kanan kan gak diangkat kakinya kan. Tadi lebih tangan kanan. Itu karena melihat tanpa sadar hipno. Hipno itu alam sadar yang kemudian dia bawah sadarnya ikut. Jadi nanti kita pakai sedikit hipno, bagaimana membuat anak yang korban kekerasan, anak yang terdesak, anak sedih bisa bicara. Caranya dengan rileks alam sadarnya bisa mau menerima informasi dan sugesti, gitu ya. Nah, melihat. Nah, sekarang paling bahaya itu adalah proses melihat, termasuk pasien-pasien saya ya, adiksi pornografi, adiksi gadget, adiksi narkoba, terutama karena melihat di TikTok ada yang amer-amer kayaknya boleh, ya. Podcast yang si public figurnya itu menghadirkan minuman-minuman sehingga itu seolah boleh. Yang terakhir selebgram pakai jenis namanya sintetis narkoba Bu, itu dianggapnya katanya boleh karena yang lain teman-temannya pakai. Itu kan karena bergantung. Berarti bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh anak-anak? Kurangi penglihatan. Coba deh. Sekarang yang kedua saya coba ini. Masih ketipu atau enggak ya? Siap? Izin. 1, 2, 3 atas. Bawah. Atas, kanan, kiri, cepet ya. Atas, bawah, atas, kanan, kiri, mata. Oke, udah betul semua. Kenapa yang kedua Bu? Sampai di sana ada yang kamu lihat saya. Tapi betul semua kan? Betul, karena tadi sudah menghilangkan pengaruh dari penglihatan, mengurangi penglihatan, jadi kurangi gadgetnya. Gadget menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Amerika sepakat 0 sampai 2 tahun tidak boleh sedikit pun terpapar oleh ya, 0 sampai 2 tahun. Nah, 2 tahun ke atas itu 1 jam sampai 6 tahun. 1 jam boleh, 20 menit bagi. Ya. Kalau udah ke atas lagi, SD sampai SMP, SMA 2 jam. Kecuali untuk kepentingan belajar, yang SMP sampai 6 ya, biasanya sudah mulai pakai gadget dulunya. 2 jam. Susah lu pasti ya. Karena memang dari awal kita tidak kontrak sama anak tadi. Permisi ya, selalu mengizinkan. Anak bilang boleh. Tapi dari awal kita diskusi sama anak, ini gadget boleh, tapi ada waktu. Ya. Nah, itu proses penglihatan. Baik, kita lanjut ya. Oke, salah satunya itu saraf pendengaran, saraf penglihatan harus sama. 3.
deh, belum ada komando. Anak-anak yang korban kekerasan, korban narkoba dan sebagainya terkait gangguan mental. Ada di sini yang kena gangguan? Oke, kita cek nanti ya. Kita tes ya. Coba. Ya. Boleh saya tes nggak? Boleh. Karena mau dites saya coba. Yang mulia, tempat mencari ilmu, dan sekaligus hal ini juga sama mencari ilmu yang diselenggarakan oleh berkat bantuan kerjasama Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kami, yaitu DPC atau Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kecamatan Tinjolaya. Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak ini bisa menjadikan asal buat kita dan bisa mengimplementasikan di madrasah kita masing-masing sesuai dengan visi dan misi kita bersama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habib Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah beliau lagi alhamdulillah kita semua muslim ya, walaupun muslimnya waris. Ya, walaupun demikian mudah-mudahan muslimnya kita dengan warisan ini bisa mempertahankannya. Beda dengan orang-orang yang muslim dengan asli, dengan keilmuan, dengan hidayah. Tapi walaupun demikian kita tetap harus harus teguh dalam memegang agama kita, karena agama yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah sampai nanti dia menjajah, yaitu agama Islam. Amin ya robbal alamin. Bapak Direktur dan Ibu serta jajaran Kemensos Republik Indonesia yang pada hormati, alhamdulillah kami merasa bahagia dan bangga terpilih menjadi salah satu sasaran pelatihan dari Kemensos. Mungkin sejatinya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali yang ingin dikunjungi, ya, dilatih, disosialisasikan oleh jajaran dari Kemensos, terutama Bapak Direktur dan Ibu. Tetapi alhamdulillah DPC PGM dan Juraya ini walaupun waktunya singkat ini dikabulkan oleh Ibu, ini oleh Bapak, alhamdulillah. Dan begini adanya Bapak Ibu, guru-guru kami di Tenjolaya ini, walaupun adanya di kaki Gunung Sarak ini, mudah-mudahan beliau menjadi pejuang. Amin. Walaupun mereka tidak memiliki tanda seperti tentara ya, seperti polisi, tapi insya Allah hatinya lebih mungkin dari polisi atau tentara, memperjuangkan, mempertahankan negara ini. Bapak, Ibu dari Kemensos yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan kedua kami ucapkan terima kasih, dan terakhir mohon maaf, beribu-ribu maaf bila dalam tata dan titiknya di tempat kami kurang memadai atau kurang sesuai, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat ya, melaksanakan, menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh tim ahli dan tenaga ahli dari Kemensos, dan insya Allah sebelumnya juga akan disampaikan oleh Bapak Direktur dan teman-teman dari Kemensos. Demikian ada nomor yang pengajuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga wasilahnya korban yang usianya lebih muda. Misalnya dia ada anak umur 10 tahun disodomi, ya misalnya ya, dia pasti akan mencari korban usianya di bawahnya lagi. Karena nggak mungkin dia melakukan berani yang ke atas. Misalnya dia melakukan sodomi yang umur 8 tahun, nanti ya 8 tahun akan mencari sodomi ya di bawahnya lagi, terus sampai termasuk anak 2 tahun itu disodomi. Jadi loh Bapak Ibu ya, di sekolah, di masjid, di toilet bisa melakukan itu. Nah, ya. Kemudian kerusakan fisik. Nah, ya, banyak yang anaknya patah tulang apa karena ya tadi mengalami kekerasan fisik kan ya. Kemudian
gangguan belajar dan penurunan prestasi. Nah, biasanya murung. Makanya tadi Bapak Ibu diajari hipnoterapi kan, gitu, supaya anak itu berkurang stresnya, tegang. Korban yang usianya lebih rendah. Misalnya dia ada anak umur 10 tahun disodomi, ya misalnya ya, dia pasti akan mencari korban usianya di bawahnya lagi. Karena nggak mungkin dia melakukan berani yang ke atas. Misalnya dia melakukan sodomi yang umur 8 tahun, nanti ya 8 tahun akan mencari sodomi yang di bawahnya lagi, terus sampai termasuk anak 2 tahun itu disodomi. Jadi loh Bapak Ibu ya, di sekolah, di masjid, di toilet bisa melakukan itu. Nah, ya. Kemudian kerusakan fisik. Nah, ya, banyak yang anaknya patah tulang apa karena ya tadi mengalami kekerasan fisik kan ya. Kemudian gangguan belajar dan penurunan prestasi. Nah, biasanya murung. Makanya tadi Bapak Ibu diajari hipnoterapi kan, supaya anak itu berkurang stresnya, tegang. Yang mulia, tempat mencari ilmu dan sekaligus hal ini juga sama mencari ilmu yang diselenggarakan oleh berkat ya bantuan kerjasama Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kami, yaitu DPC atau Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kecamatan Tinjolaya. Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak ini bisa menjadikan asal buat kita dan bisa mengimplementasikan di madrasah kita masing-masing sesuai dengan visi dan misi kita bersama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah beliau lagi ini alhamdulillah kita semua muslim ya, walaupun muslimnya waris. Ya, walaupun demikian mudah-mudahan muslimnya kita dengan warisan ini bisa mempertahankannya. Beda dengan orang-orang yang muslim dengan asli, dengan keilmuan, dengan hidayah. Tapi walaupun demikian kita tetap harus harus teguh dalam memegang agama kita, karena agama yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah sampai nanti dia menjajah, yaitu agama Islam. Amin ya robbal alamin. Bapak Direktur dan Ibu serta jajaran Kemensos Republik Indonesia yang kami hormati, alhamdulillah kami merasa bahagia dan bangga terpilih menjadi salah satu sasaran pelatihan dari Kemensos. Mungkin sejatinya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali yang ingin dikunjungi, ya, dilatih, disosialisasikan oleh jajaran dari Kemensos, terutama Bapak Direktur dan Ibu. Tetapi alhamdulillah DPC PGM Tinjolaya ini walaupun waktunya singkat ini dikabulkan oleh Ibu, ini oleh Bapak, alhamdulillah. Dan begini adanya Bapak Ibu, guru-guru kami di Tinjolaya ini, walaupun adanya di kaki Gunung Sarak ini, mudah-mudahan beliau menjadi pejuang. Amin. Walaupun mereka tidak memiliki tanda seperti tentara ya, seperti polisi, tapi insya Allah hatinya lebih mungkin dari polisi atau tentara, memperjuangkan, mempertahankan negara ini. Bapak Ibu dari Kemensos yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan kedua kami ucapkan terima kasih, dan terakhir mohon maaf, beribu-ribu maaf bila dalam tata dan titiknya di tempat kami kurang memadai atau kurang sesuai, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat ya, menempuh, melaksanakan, menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh tim ahli dan tenaga ahli dari Kemensos, dan insya Allah sebelumnya juga akan disampaikan oleh Bapak Direktur dan teman-teman dari Kemensos. Demikian ada nomor yang cuma ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga wasilahnya anak-anak yang korban
korban kekerasan, korban narkoba dan sebagainya terkait gangguan mental. Ada di sini yang kena gangguan? Kita cek nanti ya. Kita tes ya. Coba. Ya. Boleh saya tes nggak? Boleh. Karena mau dites saya coba. Tadi